Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama memikirkan muhasabah di bulan Ramadan ini yang insya Allah memasuki minggu ketiga. Bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh barokah ini, bulan penuh ampunan, bulan penuh syafaat, bulan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan bersama-sama untuk melatih diri, untuk membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah. Maka hari ini saya membawakan tema bulan Ramadan adalah bulan melatih diri. Ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah melatih diri kita menjadi lebih berkualitas kita, iman kita kepada Allah. Kalau kita lihat perilaku-perilaku kita selama ini di luar bulan Ramadan, apakah sudah mencerminkan iman kita kepada Allah? Kita sering mengucapkan bahwa saya percaya kepada Allah. Bahkan hampir setiap hari kita itu melantunkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita masih takut dengan entitas-entitas di luar Allah. Kita masih takut bahasanya kalau besok itu kita makan apa. Kita masih takut pekerjaan-pekerjaan kita deadline-nya bagaimana. Apakah proposal kita disetujui atau tidak. Maka dari itu, bulan Ramadan ini, para hadirin, para kaum muslimin, mari kita melatih diri kita untuk lebih yakin kepada Allah. Bahwa semuanya apa yang ada di dunia ini itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat bahwa di dalam kandungan selama kita 4 bulan, Allah itu sudah menulis takdir-takdir kita. Allah itu sudah menulis apa yang ada pada hidup kita, jodoh kita, mati kita kapan, dan segala perjalanan hidup kita Allah sudah menuliskan ketika kita masih dalam kandungan umur 4 bulan. Maka dari itu, para pemirsa yang budiman, mari kita bersama-sama menyandarkan diri kepada Allah. Bahwa semuanya hal yang kita dapatkan semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kalau kita sudah iman kepada Allah, maka tidak ada kesombongan bagi kita. Kalau kita berprestasi, itu katanya milik kita. Tapi kalau pada waktu kita diuji, kita baru ingat kepada Allah. Ya Allah, ujian ini berat sekali. Mungkin seperti itu yang kita lantunkan. Sehingga istilahnya Allah itu hanya dibutuhkan ketika saat kita ujian. Maka dari itu momentum kita, bahwa bulan Ramadan dengan momentumnya puasa. Puasa itu merupakan ujian. Makanan yang lezat tetapi kita tidak boleh makan di siang hari. Kita harus menahan hawa nafsu. Kita harus menahan diri. Menahan emosi. Menahan amarah. Dan menahan banyak hal. Sehingga nanti pada saat kita menuju kemenangan, pada saat kita akhir puasa, la'allakum tattaqun, kita menjadi takwa kepada Allah. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan pembelajaran tentang kualitas ibadah kita. Kalau boleh kita ingat-ingat kembali, bagaimana kita menjalankan ibadah ini, bagaimana kita sebagai abd, sebagai hamba, itu menyembah Tuhan kita. Kita ingat bahwa
Kita ini tugasnya hanya beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Semua hal yang ada di dunia ini adalah tugas kita, yaitu ibadah. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita lihat, kita yakin bahwa kualitas-kualitas ibadah kita itu luar biasa. Dan kemudian peluang-peluang kita untuk ibadah itu juga luar biasa. Ada sholat tarawih, ada sahur, bahkan tidurnya pun itu dinilai ibadah. Lantas, bagaimana nanti setelah Ramadan ini meninggalkan kita? Harusnya hal-hal semacam itu juga dalam tanda kutip kita lakukan ketika kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya Ramadan. Lah, pada fase Ramadan ini, kemudian kita melatih diri untuk setiap hari melakukan sesuatu itu yang harus kita landasi dengan nilai-nilai ibadah. Yang pertama harus kita landasi dengan niat. Niat kepada ibadah kepada Allah. Karena itu tadi, bahwa dimensi ibadah itu ada ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Sangat luas sekali ibadah ghairu mahdhoh. Kita bekerja, kalau kita niati dengan ikhlas, apalagi bekerja di lembaga kita, iki PGRI Bojonegoro, yang dosen kita niati sebagai memberantas kebodohan, mencari ridha Allah, yang kemudian mahasiswa kita niati sebagai tolabul ilmi. Maka insya Allah nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan ibadah itu tadi menjadi landasan hidup kita, menjadi titik poin kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah, menjadi abd. Bagaimana kita sebagai abd itu benar-benar menjalankan tugas kita, benar-benar menjalankan tugas kita menjadi seorang hamba. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita selalu mengingat kepada Allah, Allah pun akan mengingat kita. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa, memohon rahmat, memohon ampunan kepada Allah, agar kita nanti diberikan kemudahan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, agar kita nanti benar-benar diakui sebagai umat Muhammad dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diakui sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami dan berikan petunjuk jalan-Mu yang lurus kepada kami, agar kami dapat melaksanakan proses ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, dengan tulus, dan mudah-mudahan semua urusan kami dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.